Assalamualaikum, hai kawan Hiwar. Perkenalkan, nama saya Salma Salsabila. Saya dari Rumah Hiwar Angkatan 2. Kali ini saya akan membahas mengenai menjadi basisir yang berhati-hati dengan hati. Hati adalah sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia, yang dianggap sebagai tempat tumbuhnya perasaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hati sebagai tempat tumbuhnya perasaan karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lain yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu rasa yang dihasilkan oleh hati itu bernama cinta. Cinta adalah suatu perasaan yang mewarisi semua kebaikan, belas kasih, dan kasih sayang. Menurut Syekh Shalih bin Abdullah bin Hamdi Al-Utsaimin di dalam kitabnya yang berjudul Khulasatul Ta'zim lil Ilmi, wadah ilmu itu adalah hati. Ilmu akan masuk ke dalam hati sesuai dengan kadar kesuciannya. Semakin hati itu suci, semakin mudah ia menyerap ilmu. Oleh karena itu, siapa yang ingin menguasai ilmu, hendaklah ia menghias jiwanya dan menyisihkan hatinya dari segala kotoran, karena ilmu adalah sebuah permata yang pantas disimpan di hati yang bersih. Dan jika hati itu tidak bersih, maka ilmu pun enggan untuk memasuki hati seseorang. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai penuntut ilmu agama untuk selalu menjaga kebersihan hati dari kotornya syubhat ataupun syahwat. Dan kasus yang sering terjadi di kalangan mahasiswa di zaman sekarang ini, yaitu lengahnya dalam penjagaan kesucian hati, khususnya dari kotoran syahwat. Biasanya, lengah terhadap penjagaan hati itu disebabkan oleh banyaknya interaksi lawan jenis yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kurangnya kefokusan dalam belajar karena ilmu itu sendiri tidak akan sampai kepada hati yang tidak bersih. Dan solusi dari permasalahan interaksi lawan jenis ini bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, itu berusaha menyeimbangkan antara logika dan hati. Karena seringkali kaum hawa yang cenderung mengutamakan perasaan lebih berpotensi tinggi untuk jatuh terhadap permasalahan seperti ini. Maka, oleh karena itu, kita harus memahami terlebih dahulu bagaimana cara mengolah pikiran dan perasaan. Dan ketika kita sudah bisa memahami fungsi dari keduanya, maka langkah selanjutnya adalah kita bisa menyeimbangkan fungsi keduanya di waktu yang tepat. Contoh kecilnya, yaitu seperti misalnya ada seorang lelaki yang mendekati seorang wanita via chat WhatsApp. Maka, hendaknya wanita tersebut selalu mengedepankan logikanya dibandingkan perasaannya, agar perasaan itu tidak jatuh kepada yang tidak semestinya dijatuhkan. Dan cara yang kedua adalah dengan cara berdoa, untuk senantiasa dijauhkan dari fitnah wanita untuk seorang laki-laki, dan bisa juga dibilang fitnah lelaki bagi seorang perempuan. Karena dengan berdoalah, Allah bisa menggerakkan semua hati hamba-Nya. Dan yang lebih parahnya lagi, ada sebagian orang yang telah terjerumus terhadap hal tersebut, dan bisa dibilang mereka telah menormalisasikannya dan menganggap sebagian orang yang berusaha menjauhinya itu adalah sebuah aib. Jadi, seakan-akan orang yang menghindari pacaran itu bisa dibilang tidak laku lah, atau tidak ada yang mendekati lah, atau sebagainya. Padahal, kita tidak tahu seberapa besar usaha dia dalam mengejar kefokusannya dalam belajar, dan seberapa susahnya dia untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Dan juga, kita tidak tahu bagaimana usaha kerasnya dalam mengambil keputusan untuk meninggalkannya. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai penuntut ilmu agama untuk selalu menjaga kebersihan hati, salah satunya adalah mengurangi interaksi lawan jenis. Dan seringkali jika seorang laki-laki dan perempuan ada di dalam suatu hubungan, maka pihak yang paling rugi adalah wanita. Karena wanita adalah makhluk yang Allah anugerahkan dengan kecenderungannya terhadap perasaan. Apa iya seperti itu? Berbagai penelitian menyebutkan bahwa umumnya dalam perkembangan otak laki-laki, yang terlebih dahulu berkembang adalah otak kanan, kemudian otak kirinya. Sedangkan dalam perkembangan otak perempuan, umumnya perkembangan otak kiri dan otak kanannya lebih seimbang. Kondisi tersebut menyebabkan bagian otak laki-laki bekerja dengan terpisah sehingga laki-laki lebih mudah berkonsentrasi dan fokus pada satu hal yang sedang dihadapinya. Namun, dalam waktu yang sama, pendengaran laki-laki akan menurun dan sulit untuk multitasking. Sedangkan perempuan, dengan struktur otaknya yang lebih tebal, otaknya dapat bekerja dalam waktu bersamaan. Sehingga, perempuan dapat melakukan berbagai pekerjaan dalam waktu yang sama. Meski tentu perempuan dan laki-laki dengan struktur juga, perkembangan otaknya tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa dominasi perasaan adalah stigma yang mengerdilkan, bahwa perempuan juga memiliki sistem korgi otaknya sendiri, yang berbeda dengan laki-laki yang bisa saling melengkapi. Eti Nurhayati, dalam Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif, menjelaskan bahwa perempuan memang seringkali mendapatkan citra sebagai makhluk perasa, emosional, mudah menyerah, pasif, subjektif, mudah terpengaruh, dan lemah. Sedangkan laki-laki seringkali mendapatkan citra sebagai makhluk yang rasional, logis, kompetitif, mandiri, objektif, agresif, dan aktif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang lebih harus berhati-hati dengan hati itu adalah kaum wanita. Dan solusinya yaitu sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal, yaitu dengan cara menyeimbangkan logika dan hati di waktu yang tepat agar mendapatkan kualitas kefokusan yang baik dalam segala aspek kehidupan, terutama kita sebagai penuntut ilmu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.